Suatu ketika, di negeri yang jauh, di balik pegunungan yang tinggi, hiduplah raja dan ratu. Mereka mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan mereka meluap bagaikan sungai emas. Kerinduan mereka akan seorang anak terjawab dengan lahirnya putri cantik mereka, Goldina kecil. Seorang bayi dengan mata biru, rambut pirang, dan kulit menawan, seperti stroberi dan krim. Di kerajaan mewah, dunia Goldina kecil dihiasi dengan kemegahan emas. Dia mempunyai boneka emas, menikmati makanan di piring emas, dan menyerap pengetahuan dari buku emas. Mulai hari ini, kuputuskan bahwa segala sesuatu di istana, mulai dari keset hingga peralatan makan, harus terbuat dari emas. Setiap sudut istana, hingga keset, harus berkilau emas. Saat Goldina kecil tumbuh, dia dikelilingi oleh kemegahan emas. Namun seiring meningkatnya obsesi mereka terhadap emas, perubahan aneh mulai melanda istana. Kulit mereka berubah warna menjadi keemasan dan orang mulai kehilangan warna kulit alami mereka. Meskipun istana menerima perubahan ini, raja dan ratu melihat adanya transformasi yang mengkhawatirkan pada diri Goldina. Kulitnya juga mulai mengeras, kehilangan kelembutan mudanya. Sayangku, transformasi Goldina kita sangat menggangguku. Semakin banyak emas yang kita peroleh, semakin kita kehilangan sentuhan dengan hal yang penting. Putri kita yang berharga, dulu seperti mawar segar, kini bersinar seperti logam emas. Anggota istana yakin warna emas menjadi mode saat ini. Bahkan wanita mengecat kulit dengan warna emas agar cocok. Istana kita yang dulu indah sekarang menjadi kuil emas. Tapi harga ini sepertinya terlalu mahal. Kita harus mencari bimbingan. Seorang bijak yang dapat membantu kita menyelamatkan putri kita. Petapa Gua Suram. Dikatakan dia memiliki pengetahuan kuno. Malam ini secara rahasia, kita akan memulai perjalanan untuk menemukan jawaban. Dalam keputusasaan, mereka memulai perjalanan berbahaya untuk berkonsultasi dengan petapa Gua Suram yang kebijaksanaannya dikenal selama berabad-abad. Apa yang membawa anggota kerajaan datang ke tempat tinggalku? Betapa bijaksana, putri kami Goldina berubah menjadi emas. Bisakah bantu kami? Emas, akar kesengsaraanmu. Lelehkan hartamu, biarkan tenggelam di laut. Tapi, bisakah itu mengembalikan wujud asli Goldina? Jalan tertentu, hasil yang tidak pasti. Namun sebuah langkah ke arah yang benar. Tapi, aku bangga dengan kekayaanku. Bisakah kita menyelamatkan Goldina tanpa kehilangan kekayaan? Dilema hati, Baginda. Putri kami lebih berharga dari harta. Kami harus apa? Lepaskan belenggu emas. Biarkan cinta bersinar lebih terang dari emas. Memang keledai yang hebat. Tapi Goldina tidak akan menanggung beban terbesar. Untuk menyembuhkannya, kirim dia ke Pulau Pegunungan Kristal. Apa itu akan membuat dirinya kembali lagi, Oh Pertapa? 3 tahun di Bukit Kaca sudah cukup. Namun hati-hati, dia tidak boleh melihat bayangannya di Pegunungan Kaca. Akan kami lakukan. Terima kasih. Jadi, keesokan paginya, Raja dan Ratu bersiap untuk perjalanan Goldina. Siapkan kapal terkuat yang kita punya. Pemulihan Goldina dipertaruhkan. Perjalanan ke Pegunungan Kristal sungguh mendebarkan. Ingat, nak, jangan pernah melihat bayanganmu di Pegunungan Kaca, ya. Pemulihanmu bergantung padanya, Goldina. Jangan melihat, aku janji. Bersiap, kawan. Kita hampir sampai. Aku penasaran seperti apa Pegunungan Kaca itu. Ingat janjimu, sayang. Tahan keinginan itu, Goldina. Benar, jangan melihat bayanganku.
kita sudah sampai, Putri. Saatnya memulihkan diriku yang cerah. Ini sungguh mempesona. Tapi ingat, jangan melihat. Bahkan jangan mengintip, Goldina. Aku tidak akan lupa. Seiring waktu, Goldina merangkul lingkungan barunya dengan tekad untuk menolak daya tarik bayangannya sendiri. 2 tahun berlalu, untuk Goldina, pengasuhnya dan perawatnya tinggal di pulau itu. 2 tahun di sini, dan kulitku pasti kembali lagi. Aku yakin semua berkat ketekunanmu, sayang. Harus kutambahkan, dengan segala godaan di sekitar, kita berhasil dengan baik. Setahun lagi, kita akan kembali ke rumah. Raja mengirim kapten untuk menyampaikan kabar tentang keadaan putrinya, Goldina. Wah, kalian semua sudah berubah. Berubah? Apa maksudmu? Ya, kau bukan emas lagi. Apa itu maksudnya? Tidak apa-apa, hanya sebuah observasi. Kau terlihat berseri-seri seperti biasanya, sayangku. Tapi aku penasaran. Setelah kapten pergi, pemikiran tentang penampilan mereka mulai membuatnya penasaran. Kenapa kita jangan mengintip pegunungan kaca sekali saja untuk melihat bagaimana perubahan kita? Jangan pernah memikirkannya, Goldina. Sedikit melihat tidak ada salahnya. Goldina dan perawat menyelinap ke bawah, bertekad untuk melihat bayangan mereka. Sekilas saja tidak akan menyakiti siapapun. Menurutmu kemana kalian akan pergi? Ya ampun, kesombongan tidak akan menyelesaikan apapun. Kau benar, pengasuh. Sekarang kembali ke tempat tidur, kalian berdua. Iya, pengasuh. Tahun ketiga hampir berlalu. Namun Goldina, perawat, dan pengasuhnya, kini ketiganya telah jatuh ke dalam perangkap kesombongan. Melihat sekilas saja tidak ada salahnya, kan? Mungkin sekedar mengintip. Ya, jika kalian berdua. Sayangnya, mereka berkelana ke pegunungan kaca, terpesona oleh pantulan mereka. Oh, aku tampak hebat. Dan harus kuakui, aku juga terlihat cantik. Sulit untuk berpaling, bukan? Hari-hari berubah menjadi minggu saat mereka tenggelam dalam refleksi mereka sendiri. Kapal tiba untuk membawa mereka kembali ke rumah. Oh, tidak. Kau seperti kaca. Apa maksudmu? Kau menjadi rapuh seperti kaca. Apa yang telah kita lakukan? Kesombongan menyesatkan kami. Kapten melakukan yang terbaik. Goldina dibungkus dengan hati-hati menggunakan kain untuk melindunginya agar tidak pecah. Kita harus mencari solusinya. Goldina kami yang berharga. Tidak, ini tidak masuk akal. Kita harus menemukan penawarnya. Putri kami tercinta, Goldina. Atas permintaan baik Ratu, petapa itu datang ke istana. Hanya satu jalan tersisa. Kirim dia ke negeri berbulu di bawah bumi. Apakah tidak ada jalan lain? Tidak ada, yang mulia. Di negeri berbulu ia harus tinggal di antara domba-domba. Dan apa yang harus dia lakukan di sana? Meminta wol selama 3 tahun dengan pakaian wol saat dia hidup di tengah kerumunan yang mengembik. Tapi masih ada lagi, bukan? Memang, hati-hati dengan daya pikat sutra dan satin. Jangan sentuh itu, atau bencana akan menyusul. Raja dan Ratu merencanakan ekspedisi berani untuk menemukan negeri berbulu yang tersembunyi. Yang mulia, perjalanan ini penuh dengan tantangan. Kecintaan kami pada Goldina lebih besar daripada bahayanya. Kapten kembali dengan berita tentang pencarian mereka. Yang mulia, kami menemukannya. Negeri berbulu di bawah bumi. Bagaimana kita ke sana? Jalan tersembunyi di puncak gunung. Sebuah lubang mengarah jauh ke bawah. Tali akan memandu jalan. Goldina yang sekarang mengenakan pakaian wol berputar dengan domba berbulu.
tidak banyak yang bisa dilakukan di dunia berbulu ini. Mereka punya tugas meminta walk dan menyanyikan lagu. Dan mereka melupakan semua tentang rupa mereka dan tentang emas dan gaun-gaun indah serta kesombongan. Tanpa disadari, penampilan lama mereka kembali lagi dan tidak lagi seperti kaca. Suatu hari, ketika 3 tahun hampir berakhir, Goldina, yang selalu mengatakan apa yang dia pikirkan, berkata, "Aku ingin tahu bagaimana kita berubah setelah sekian lama. Bukankah menyenangkan melihat matahari lagi?" "Goldina, pemikiran seperti itu tidak penting. Berkonsentrasilah pada pekerjaanmu." Dia benar. Namun pengasuh sendiri diam-diam menyelinap melewati lanskap yang gelap. Sementara Goldina dan perawat sibuk memintal. Hanya sedikit mengintip. "Iya, halo sinar matahari." Pengasuh mengagumi dunia yang dinamis. Dia tertarik pada gaun sutra dan perhiasan yang digantung di pohon. "Butik alam rupanya. Burung harmonis. Baba, mungkin kebijaksanaan yang halus. Baba, Baba, mau apa ya? Baba." Astaga, aku belum pernah melihat permata secantik itu. Baiklah, jika aku ingin mencoba sutra ini. Beberapa saat, perawat yang curiga dengan ketidakhadiran pengasuh menyelidikinya. Dia mengikuti jalan yang sama seperti pengasuh, terpikat oleh dunia yang diterangi matahari di balik cakrawala. Saat melihat sekilas perhiasan mempesona dan gaun sutra yang tergantung di pohon, dia pun tergoda. Oh, dan domba malang juga mengembik dan memperingatkannya. Perawat mengabaikan permohonannya. Wow, apa ini? Dan dia juga mengalami nasib yang sama. Ditinggal sendirian di hutan belantara berbulu, Goldina mulai panik terhadap teman-temannya. Domba berbulu mengikutinya. Setelah perjalanan yang melelahkan, dia juga tiba di tempat terbuka yang diterangi matahari, burung berwarna, kupu-kupu berterbangan, dan gaun sutra juga satin yang indah berhiaskan permata memikatnya. Goldina menghadapi pilihan yang menggiurkan. Oh, gaun sutra itu. Bah! Kali ini, pandangan Goldina tertuju pada harta karun itu. Bah! Seekor burung cantik menawari Goldina gaun, tapi dia mendengar domba berbulu mengembik di belakangnya. Tiba-tiba, domba berbulu itu berubah menjadi seorang pangeran tampan. Salam putri, aku Pangeran Pachinko. Domba berbulu itu seorang pangeran? Burung buas yang baru saja kau geluti itu memang seorang penyihir jahat. Dia menjebakku di sini. Kau, Goldina pemberani, telah menghancurkan mantra jahatnya. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, karena kau menyelamatkanku lebih dulu. Beberapa hembusan napas ajaib dapat menyembuhkan luka terdalam sekalipun. Luar biasa. Biarkan aku mengantarmu pulang, Putri Goldina. Mari. Ya, pangeran ajaibku. Dan sekarang kita dapat mengatakan mereka hidup bahagia selamanya.